Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu semua, teman-teman. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah ceramah dari Habib Hanif tentang setelah Prabowo terpilih menjadi presiden. Simak sampai selesai dan ambil yang baik, buang buruknya, teman-teman. Kita lihat videonya. Mengendalikan masyarakat, tapi ulama harus bisa ngontrol penguasa. Maka bagaimana caranya ulama agar bisa ngontrol penguasa, agar bisa menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar? Jangan mau dibeli dengan yang merusak penguasa. Bukan penguasa itu sendiri, tapi fasaqatul fuqaha, ahli-ahli fikih yang ngaji, ahli fikih. Kalau bicara ngaji kitab, alim, saudara. Jangankan baca kitab, itu kitab dirobek, dibalik-balik, dia masih bisa baca, saudara. Saking alimnya, tapi fasik, tapi nggak punya ketakwaan kepada Allah. Dihalalkan yang haram, diharamkan yang halal, mencari-cari hiyal, kerjaannya mencari-cari hilah yang diharamkan. Bagaimana yusqitul wajibat, yuhallilul munkarat, menghalalkan yang munkar. Saudara, yutlifus salatin, yang merusak penguasa itu fuqaha fasik. Ulama, pakaiannya ulama tapi bejat, tapi rusak. Ulama harus jadi bisa sosial kontrol untuk para penguasa. Bagaimana sosial kontrol? Kalau ada yang baik, dukung, saudara. Kalau ada perbuatan program yang baik, kita senantiasa mendoakan. Tapi kalau ada kezaliman, kalau ada kemunkaran, wajib kita lawan, saudara. Kata Rasulullah, jihad paling afdol bukan yang dengan pedang, bukan yang dengan senjata. Kalimatu haqqin, menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang jair, penguasa yang zalim, saudara. Nggak gampang. Kenapa jadi jihad yang paling afdal? Pertama, karena resikonya berat. Menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim, resikonya dipenjara, resikonya dibunuh karakternya, saudara. Resikonya dikriminalisasi, bahkan resikonya bisa direkayasa pembunuhannya, saudara. Nggak gampang. Makanya dia afdalul jihad. Dan yang kedua, kenapa itu jadi afdalul jihad, saudara? Karena kalau kita berhasil mencegah kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa, siapapun penguasanya, 01 kah, 02 kah, 03 nya, kalau ada kemunkaran yang berhasil kita cegah, saudara, ada ma'ruf, ada kebaikan yang berhasil kita serukan, maka dampaknya akan dirasakan. Bukan yaj'alana minal a'idin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Ahibba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka haul yang ke-20 Fakhrul Hijaz, Muhaddithul Haramain, Imam ahli sunnati wal jamaati fi asrih, Syekhu masyayikhina Abuya As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas ibn Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu rahmatal abrar wa aada alaina min barakatih. Saudara, bicara soal Abuya, tentunya di sini banyak yang lebih pantas berbicara daripada saya yang langsung nututi beliau. Walaisal khabaru kal'iyan. Tentunya orang yang hanya mendengar nggak sama dengan yang hanya melihat, saudara. Akan tetapi walaupun tidak nyantri secara langsung, kita semua merasakan keberkahan daripada ilmunya Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Beliau adalah warithun Nabi khalqan wa khuluqa. Betul-betul pewaris Nabi, baik khalqan, perangainya, jasadnya, wa khuluqan, dan akhlaknya, budi pekertinya, saudara. Kita bicara soal khalqan, semua sedunia tahu beliau Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki adalah putra dari As-Sayyid Alawi ibn Abbas ibn Abdul Aziz. Terus nasab mulia beliau bersambung sampai kepada Sayyiduna Hasan ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha
fayalaka min abai kiramin wa ajdadi musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau alim ibn alim sampai kepada sayyidul ulama sayyiduna Muhammad, wali ibnul wali sampai kepada sayyidul aulia sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, warithun nabi khalqan, salah satu putra kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan saudara, bukan hanya nasabnya yang bersambung kepada Rasulullah. Kalau kita baca syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib, kemudian idza ra'ainahu ka'anna naral qamar bal huwa indi ahsan minal qamar. Kalau kita lihat Rasulullah, kata para sahabat, seakan-akan kita lihat bulan purnama. Bahkan Rasulullah jauh lebih indah dari bulan purnama, saudara. Tapi kalau kita lihat foto-foto, video, gambar Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki, di situ kita bisa membayangkan sifat-sifat yang ada dalam syama'ilnya Nabi Muhammad. Kadang-kadang saya ngelihat foto Abuya, ya Allah, cucunya saja seperti ini, bagaimana kakeknya, saudara? Cucunya saja seperti ini, indah luar biasa. Bagaimana dengan kakeknya? Mudah-mudahan wasilah kita di dunia melihat Abuya Sayyid Muhammad melalui foto-foto yang ada, besok di akhirat kita bisa mandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Warithun nabi khalqan, beliau pewaris nabi, perangainya, saudara. Wa khuluqan, bukan hanya perangainya, beliau juga mewarisi Nabi secara khuluknya. Segala-gala aspek yang mulia diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara apa? Mau bicara apa? Bicara ilmu, maka hadits wala haraj. Siapa yang nggak tahu ilmunya Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki, saudara? Kalau mau tahu keilmuan Abuya Sayyid Muhammad, nggak usah jauh-jauh, lihat Abuya, lihat aja murid-muridnya, saudara. Murid mencerminkan bagaimana gurunya. Dari Sabang sampai Merauke, tidak ada satu tempat kecuali ada keberkahan ilmu daripada Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Apalagi di Madura, saudara. Orang Madura ini dapat keberkahannya Abuya ziyadah wa ziyadah. Insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan besok sama beliau di akhirat, ya ikhwan. Murid-muridnya luar biasa, jangankan gurunya, muridnya luar biasa. Di Madura kita lihat ada Abuya Kiai Haji Ali Karrar di berbagai tempat, saudara. Habaibnya, kiainya, ulamanya di Sofwah Malikiyah itu ada berapa ratus kiai. Satu kiai saja ada yang santrinya 1.000, 2.000, 10.000, 15.000. Ada Dalwah Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun dengan putra beliau sekarang Abuya Habib Zaid. Belum lagi lain-lainnya di Jakarta ada Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, ada Habib Hamidin Nagib bin Syekh Abu Bakar. Di berbagai wilayah santrinya saja seperti itu, bagaimana dengan gurunya, saudara? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Belum lagi karyanya, kitab-kitabnya. Mau bicara bidang apa? Abuya punya taklif di situ, saudara. Bidang akidah, wa imamul mutakallimin fi asri. Beliau pemimpin ulama akidah di zamannya. Mafahim yajib an tusahha, sebuah magnum opus yang ditulis oleh Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki, karya yang luar biasa, saudara. Qul hadhihi sabili wa huwa bil ufuqil a'la, dan kitab-kitab lainnya. Bicara soal hadis, bahwa muhaddits. Bicara soal tarikh, bahwa muarrikh. Bicara soal fiqih, bahwa faqih. Bicara soal berbagai bidang, bahkan bicara soal kewalian, beliau wali min auliyaillah, saudara. Apa yang enggak ada di Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki? Maka oleh karena itu, ibadallah, syaraf lana, sebuah kemuliaan bagi kita malam hari ini kita nggak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sendiri yang mengatakan
taraktu fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan, kata Rasulullah, dua pusaka. Selama kalian pegang teguh dua pusaka tersebut, tidak akan kalian tersesat selama-lamanya. Apa dua pusaka tersebut? Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua itrati ahli baiti, keluarga Rasulullah. Dan hari ini kita bergelantungan dengan salah satu anak kebanggaan Rasulullah, Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, pewaris Nabi, bukan hanya dari nasabnya tapi juga dari keilmuannya. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Para nabi tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, yang mereka warisi adalah ilmu. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Abu Ya Sayyid Muhammad pewaris nabi dari segi nasabnya, dari segi darahnya, dan beliau juga pewaris nabi dari segi ilmunya. Faqad tammat bihiman ni'mah. Maka inilah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita melalui santri-santri beliau, wabil khusus sahibul ma'had Abu Ya Kiai Haji Ali Karrar Sen Haji. Insyaallah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan mereka dari dunia sampai di akhirat insyaallah. Allah istiqamahkan kita di jalannya mereka insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sebelum saya lanjutkan, ini jam berapa ini? Jam 10 lewat 5. Kira-kira orang Pamekasan sudah jam 10 lewat 5 mau ngaji lanjut atau jangan? Kurang semangat ring Pamekasan. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Coba sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar dulu semangatnya orang Pamekasan. Semua angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Saudara, pada kesempatan kali ini, karena banyak dihadiri para kiai, para asatid, para ashabul ma'ahid, para ulama, saya ingin menyampaikan sebuah konsep yang sangat penting yang disampaikan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki di dalam Kutaibatul Hasanah fi manhajid da'wati ilallah. Kitab ini sangat kecil tapi isinya dibutuhkan setiap pesantren, setiap madrasah, setiap lembaga dakwah yang mendidik calon-calon pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, di antara hal yang sangat-sangat menarik yang dibahas oleh Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi di kitab tersebut, kata beliau, min asbabi tahiyati da'wati ilallah at-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajil alimid da'i al-ghayur li anna al-ilma bila ghairah jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas kama anna al-ghairata wahdaha la tasluhu lil qiyadati wal riyadati wal irsyad fala yanbaghi an naqa'a fi dhalik fanadhi' baina alimin bila ghairatin ala hurumatillahi wal muslimin au jahilin ghayurin la ilma indahu yudhillul muslimin au kama qala Abu Ya. Perhatikan baik-baik semua yang hadir, ini sangat penting dan ini wajib untuk kita perhatikan di dalam setiap pendidikan terhadap santri-santri. Saudara, apa kata Abu Ya? Di antara yang paling penting di dalam mempersiapkan dakwah kepada Allah, karena hakikatnya yang semua yang kita lakukan ini adalah dakwah kepada Allah. Dakwah nggak harus di mimbar, saudara. Ini mimbar nu' min anwa'id dakwah, salah satu jenis daripada jenis-jenis dakwah. Dakwah di atas mimbar.
Tapi ada banyak dakwah lain. Kiai-kiai yang ngajar di pesantren itu dakwah, ngajak santrinya kepada Allah. Ustadz-ustadz yang di masjid-masjid itu dakwah. Termasuk orang-orang yang ngajak bajingan-bajingan yang di diskotik, yang dimana untuk kembali kepada Allah, itu dakwah, saudara. Bahkan akhlak baik yang kita pertontonkan untuk masyarakat itu juga dakwah. Maka termasuk, kata Abu Yahal, yang paling penting di dalam mempersiapkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? At-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajil alim da'i al-ghayur. Pendidikan secara praktek yang betul-betul dididik, ditarbiyah, ditempa. Makanya pendidiknya disebut murabbi, bukan sekedar transfer ilmu, tapi at-tarbiyah, dididik, ditempa, saudara. Untuk mencetak yang seperti apa? Li ikhrajil alim. Ini ada 3 kriterianya. Ada berapa kriterianya? Ada 3, kurang kompak. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kriteria yang harus dicetak oleh pesantren-pesantren, al-alim, yang berilmu. Yang pertama apa? Al-alim. Yang kedua, ad-da'i. Bukan sekedar ilmunya buat diri sendiri, tapi ilmunya dipakai buat ngajak orang ke jalan Allah. Sebab kalau orang ilmunya hanya dipakai buat diri sendiri, ada pertanyaan di sekitar masyarakat tidak dia jawab, didiamkan saja, padahal dia tahu man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Orang yang ditanya tentang sebuah ilmu, soal ini pertanyaan bisa bilisanil hal, bisa bilisanil maqal, sudah hal masyarakat. Tapi kau tidak menjelaskan. Man su'ila an ilmin fakatamahu, siapa yang ditanya tentang ilmu tapi disembunyikan ilmu tersebut, kata Nabi, apa hukumannya? Uljima bilijamin minan nar, nanti di hari kiamat akan dicambuk dengan cambukan dari neraka. Na'udzubillah min. Maka berilmu saja tidak cukup, harus da'i yang berilmu tapi sekaligus da'i, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu. Yang ketiga, berilmu da'i saja nggak cukup, tapi yang ketiga harus ghayur. Yang ketiga apa? Orang kompak. Yang ketiga apa? Ghayur. Apa artinya ghayur, Habib? Dari kata-kata ghairah, punya kecemburuan terhadap agama, punya kepedulian terhadap agama. Kalau lihat agama dipermainkan, tidak hanya diam, saudara. Ngelihat umat Nabi Muhammad diinjak-injak, tidak bisa dia diam. Dia bergerak, dia menyampaikan apapun resikonya. Ghayur, punya kecemburuan terhadap agamanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus berilmu? Kenapa harus ghayur? Nanti setelah ini akan kita jelaskan alasannya, disebutkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad. Tapi sebelum saya jelaskan, saya mau tanya dulu semuanya, biar keluar dari sini konsep ini semuanya hafal. Tadi kata Abu Ya, ada berapa kriteria santri yang harus dicetak? Ada 3, bukan nomor 3 ya, bukan ya. Da'i saja tidak alim, tidak ghayur, bahaya. Ghayur saja tidak alim, tidak da'i, bahaya, saudara. Maka 3-tiganya harus terpenuhi: alim, da'i, ghayur. Alhamdulillah. Habib, kenapa harus alim, da'i, ghayur? Sama Abu Ya dijelaskan, li'anna al-ilma bila ghairah jamidun la syu'ura fihi wala ihsas. Karena orang kalau berilmu, saudara, tapi nggak punya ghairah, nggak punya kecemburuan di dalam beragama, nggak punya kepedulian terhadap umat, terhadap simbol-simbol agama, apa yang terjadi? Jamidun la syu'ura fihi wala ihsas. Mereka akan jamid, dingin, saudara. La syu'ur, nggak punya perasaan, nggak punya kepekaan. Yang penting pondok saya aman, yang penting uang saya banyak, yang penting mobil saya bagus,
nggak peduli mau Islam dihina, mau Islam diinjak, mau umat susah, mau umat sengsara, nggak peduli. Yang penting saya, anak saya, keluarga saya hidup enak, hidup sejahtera. Sudah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ulama yang model seperti itu sekarang banyak atau tidak? Orang kompak banyak atau tidak? Yang seperti itu bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Karena yang model-model seperti itu pakaiannya pakaian ulama, tapi khawatir ujung-ujungnya hanya menjadi perampok-perampok agama, saudara. Hanya menjadi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wailun li ummati min ulama'is su' alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum. Kata Rasulullah, celaka umatku, kata Nabi, celaka umatku. Celaka dari siapa ya Rasulullah? Celaka umatku dari ulama su. Ulama su yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ulama su alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, mereka yang menjadikan ilmu syariatnya sebagai tijarah, sebagai barang dagangan untuk cari duit. Dijual ke siapa? Yabi'unaha li umaraihim, ilmunya dijual untuk para penguasa, untuk orang-orang yang punya. Ma'arbahallah tijaratahum. Kata Nabi yang seperti itu tidak akan beruntung perdagangannya, saudara. A'udzubillah min dzalik. Makanya nggak bisa ilmu tanpa akhirah, nggak bisa, saudara. Makanya kita lihat bagaimana Abu ya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki. Beliau alim allamah, tapi bukan hanya alim, ghayur ala din, saudara. Punya kecemburuan terhadap agama. Beliau melawan pemikiran-pemikiran takfir yang mengkafirkan sesama muslim. Di mana beliau melawan? Di pusat produksi pemikiran tersebut, saudara. Saat itu Saudi Arabia siap kain kafan. Tapi apakah beliau berhenti? Tidak. Terus disampaikan kebenaran, saudara. Kenapa? Ghirah ini yang beliau pelajari dari kakeknya Sayyiduna Muhammad. Alim ghayur. Tadi saya di perjalanan saya lihat satu video di YouTube. Video langka, video Abu ya Sayyid Muhammad ibn al-Maliki dalam salah satu jalsah di Syam. Di majelis itu ada ulama-ulama besar, di antaranya Abu ya duduk di atas, di antaranya di bawah ada Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi rahmatullah, Ghazali wa Asri, Syekh Al-Buti, saudara. Abu ya cerita di situ tentang salah satu guru beliau namanya Sidi Muhammad Al-Makki. Saya nggak tahu yang mana yang beliau maksud, tapi yang jelas ini salah satu guru beliau yang asalnya dari Suriah, saudara. Singkat cerita, Abu ya suatu saat ketika ada Sidi Muhammad Al-Makki oleh Sayyid Alawi Al-Maliki disuruh datang ke Sidi Muhammad Al-Makki untuk minta ijazah kepada beliau. Nah, kebetulan saat itu ada ijtima' Rabitatul Alam Al-Islami, ada kumpul ulama-ulama di Rabitatul Alam Islami di Mekkah Al-Mukarramah. Sayyid Muhammad Al-Makki ini mau hadir di perkumpulan tersebut. Abu ya diajak. Abu ya awalnya nolak, kata Abu ya jangan. Abu ya takut karena beliau ini orangnya nggak bisa diem kalau lihat ada yang ngawur-ngawur. Beliau takut harus berbenturan, berdebat dengan salah satu orang di situ. Beliau awalnya menolak, kata Sidi Muhammad Al-Makki, khalas, kita tetap ikut sama anak. Karena perintah dari gurunya beliau tetap hadir, saudara. Begitu sampai di forum Rabitatul Alam Islami, beliau duduk saat itu bersama gurunya, di sampingnya ada satu orang pidato. Anda tahu pidatonya apa? Ketika pidato itu dikafir-kafirkan umat Islam, saudara. Dia mengatakan, saya datang ke Mekah, saya lihat umat Islam ini mazdadu illa wathaniyatan. Orang Islam ini di Mekah saya lihat jamaah haji makin kemari makin mendekati pada animisme, makin nyembah batu. Apa ini? Ada orang pidato seperti itu. Kita lihat orang-orang pada megang-megang batu, pada ngambil berkah dari batu, makin kemari makin nyembah batu, makin nyembah berhala. Ada yang pidato seperti itu, saudara. Abu ya dia melihat ini orang pidato, kok berani-beraninya jamaah haji dituduh seperti itu. Ini musim haji saat itu. Akhirnya Abu lihat ini kok nggak ada satupun ulama yang jawab di forum itu, semuanya diam. Akhirnya Abu ya Sayyid Muhammad ibn Ali Al-Maliki, beliau izin ke gurunya Sidi Muhammad Al-Makki. Sidi Muhammad Al-Makki, saya izin buat jawab orang ini. Kata Sidi Muhammad Al-Makki, lihada jitu bika.
Lihadza ji'tu bika, wahai Sayyid Muhammad, karena ini aku bawa engkau untuk hadir di forum ini, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya Abuya nulis surat. Ini yang cerita Abuya langsung di video tersebut. Abuya nulis surat kepada Raisul Jalsah, kepada moderator, supaya dikasih waktu untuk bicara. Akhirnya surat itu dikasih kepada moderator. Moderator nggak ngasih izin Abuya bicara. Abuya tulis lagi sekali kepada moderator, dikirim lagi. Kali ini yang kedua kali udah ada ancamannya sedikit. Kalau kamu nggak ngizinkan, saya langsung berdiri bicara. Akhirnya moderator jawab pakai surat juga. Ya udah, nggak apa-apa kamu bicara. Arju anta talattaf. Mohon jangan keras-keras bicaranya, katanya, saudara. Ini Abuya udah panas lihat gitu, saudara. Singkat cerita, begitu Abuya dapat kesempatan, Abuya langsung bicara. Saya lihat tadi ada salah satu dia bicara bagaimana mengatakan jamaah haji ini makin mendekati kepada wathaniyah, kepada animisme dan lain sebagainya. Kesian, apakah orang ini nggak tahu? Mungkin ini orang ini hadis wahidin bil hajj. Jangan-jangan orang ini baru pergi haji. Kok kaget lihat umat Islam megang-megang Ka'bah? Dia nggak tahu sejak kapan Walata Uzza itu udah nggak ada. Dari dulu juga orang megang Ka'bah. Dari dulu panjang lebar Abuya. Sampai-sampai Abuya mengatakan di cerita itu, saat itu Allah gerakkan lisan saya. Allah gerakkan lisan saya untuk menyebutkan hadis, menyebutkan ayat, menyebutkan dalil-dalil yang andai kata Abuya, aku mutolaah 2 hari 3 hari, belum tentu aku bisa ucapkan itu, saudara. Allah gerakkan kali itu lisan saya, kata Abuya. Akhirnya beliau bicara, beliau kutip hadis-hadis Rasulullah SAW. Habis argumen orang itu berdiri. Mahada orang yang tadi ngomong yang kafir umat Islam berdiri kebingungan. Aku nggak maksud begitu. Aku nggak maksud begitu. Aku nggak maksud begitu. Begitu Abuya selesaikan argumennya, apa kata Sidi Muhammad Al-Makki, salah satu guru Abuya, min auliyaillah. Ya Muhammad, lau lam takum wa taqul hada, lanadzala alaina adzabun minas sama'. Wahai Muhammad, kalau kamu barusan tidak berdiri, kamu tidak mengatakan itu, maka niscaya akan turun azab dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, saudara. Engkau bicara, engkau sampaikan ketika umat Islam dikafirkan, tidak ada yang membela, tidak ada yang diam. Kalau tidak ada engkau bicara itu, Allah turunkan azab, karena ini kemunkaran besar, saudara. Ibadallah, saudara, kalau roh besar nggak mungkin berani seperti itu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Beliau bukan hanya orang alim, tapi ghayur ala hurumatil muslimin. Kecemburuannya luar biasa. Nggak pengen umat Islam dikafir-kafirkan seperti itu, saudara. Nggak pengen syariat Islam diinjak-injak seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan dalam konsep ini, alim ghayur, beliau orang pertama yang mengamalkan ini, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, bahaya Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, kira-kira kalau ulama, alim, ahli baca kitab, tapi nggak punya kecemburuan terhadap agama, bahaya atau tidak? Ulama, alim, ahli baca kitab, tapi nggak peduli sama umat, bahaya atau tidak? Ulama, alim, ahli baca kitab, tapi nggak peduli dengan syariat, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Takbir! Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang alim tapi nggak punya kepedulian terhadap agama, apa yang akan terjadi? Ujung-ujungnya jadi perampok agama, hanya akan menjual agamanya. Dan perampok-perampok agama ini yang menjadi penyebab umat rusak, saudara. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya, fasadul ra'aya bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Kenapa rakyat bisa rusak? Karena penguasanya rusak. Kenapa penguasa bisa rusak? Problem penyebabnya ulamanya rusak. Tidak berani menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saudara, bahaya kalau ulama sudah rusak. Saya jadi teringat Al-Imam As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Al-Imam Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, di dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Ini usrah subkiyah, usratul ilm. Keluarga Al-Imam As-Subki dari kakek, anak, cucu ilm, saudara. Yang nulis Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, pengarang daripada kitab Jam'ul Jawami', saudara. Tajuddin As-Subki, beliau di dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra cerita tentang ayahnya.
Ayahnya ulama besar, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Dan beliau bukan hanya alim Taqiyuddin Subki, orangnya ghayur ala hurumatillah, amir bima'ruf wa nahin 'anil munkar, tegas manakala menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pernah suatu saat ada seorang amir, ada seorang sultan penguasa. Ketika Imam Subki bertemu dengan amir sultan tersebut, ini amir laki-laki tapi pakai pakaian sutra, bitirazin min harir, dengan bordiran, bitirazin min zahab, dengan bordiran sutra, bordirannya emas, haram bin haram, haram kuadrat, saudara. Singkat cerita, Imam Subki negor dengan sopan, dengan halus. Subki negor, saudara. Kata Imam Subki, wahai amir, bukankah di pasar Baghdad atau di pasar mana disebut itu ada pakaian suf, dari kain suf yang lebih mahal dan lebih bagus dari pakaianmu ini? Harusnya kamu pakai yang itu, kau lebih berhak pakai yang itu karena itu lebih bagus dari pakaianmu ini. Alhamdulillah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita telah mendengarkan ceramah dari Habib Bahar Smith yang mana tadi tentang ulama yang mementingkan keluarganya, intinya ya karena ini ya teman-teman, jauhi teman-teman. Dan tadi itu pesan buat para penguasa, jangan mengecewakan pilihan yang sudah dipilih oleh rakyat. Oke, kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, ya teman-teman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.